Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Semangat pagi, pagi, pagi. Semoga semangat kita harus selalu pagi. Anak-anak, kali ini kamu akan ditemani oleh Ibu Ismi Nur Aina dari tim Kukar Pintar. Bagaimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti seluruh pembelajaran kita pada hari ini dalam kondisi yang terbaik. Kali ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia di kelas 9 pada bab kedua, yaitu tentang teks pidato persuasif, pertemuan kita yang pertama. Adapun buku yang kita pakai yaitu buku Bahasa Indonesia edisi revisi halaman 33, dan inilah buku yang kita pakai. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, kita dapat menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar maupun dibaca. Sebelum kita masuk ke dalam pidato persuasif, Ibu mau tanya dulu. Pernahkah kalian melihat orang yang berpidato? Apakah pidato hanya dilakukan oleh orang dewasa? Apakah pidato selalu bersifat resmi? Dan jawabannya mudah. Ternyata kita semua pasti pernah melihat orang yang berpidato. Apakah itu pidato kenegaraan atau pidato sekedar sambutan dan sebagainya. Dan pidato tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa. Pidato juga tidak selalu bersifat resmi. Ada pidato yang resmi, semi resmi, dan tidak resmi. Anak-anak, kita akan ingat kembali apa sih pidato persuasif itu sendiri? Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Yaitu teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang disertai dengan pembuktian kebenarannya. Jadi memang fungsi dari teks eksposisi itu adalah meyakinkan pendengar. Sampai pendengar itu betul-betul percaya dengan apa yang akan kita sampaikan melalui data-data. Ada 3 pembeda eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi itu diharapkan mampu mengubah sikap atau pandangan seseorang terhadap sebuah persoalan. Hal itu bisa kita lihat pada editorial, pidato, kampanye, dan sebagainya. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan barang, jasa, atau aktivitas. Hal ini bisa kita lihat pada poster, iklan, slogan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, digunakan untuk membela suatu kasus. Misalnya, ada kasus terumbu karang yang rusak, maka kita berpidato untuk menyelamatkan terumbu karang. Ada beberapa cara memersuasi, diantaranya ada 3, yaitu etika atau etos, yaitu dengan menggunakan pendekatan berdasarkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu pendekatan emosi atau patos, dengan cara menggugah emosi dari audiensnya. Yang ketiga, logika atau logos.
apa yang kita sampaikan itu diharapkan bisa masuk akal atau bisa diterima oleh audiens kita. Nah, untuk bisa memahami isi sebuah pidato, maka ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah kita harus bisa membedakan apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama, dan apa itu kalimat penjelas. Baik, kita lihat. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Dan dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Bagaimana dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Letaknya bisa di awal atau di akhir paragraf. Atau ada istilah yang lain adalah paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang di depan, kalimat utama yang ada di depan itu deduktif, dan kalimat utama yang berada di belakang disebut induktif. Dan yang ketiga adalah kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, untuk memudahkan kalian memahaminya, kita akan lihat contoh ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas yang terdapat dalam kalimat utama. Kita lihat dulu paragrafnya. Kita lihat bagian yang sudah Ibu hitamkan. Game online memang bisa menjadi hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Hal itu terbukti dengan lebih segarnya otak kita setelah bermain game online. Otak yang segar membuat kita lebih bisa berkreasi dalam banyak hal. Selain itu juga bisa menjadi hiburan alternatif saat kita malas keluar rumah. Bermain game online merupakan hiburan yang murah meriah. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisis paragraf tadi. Kita lihat. Nah, ini adalah identifikasi isi paragraf tadi. Mana kalimat utamanya, mana ide pokoknya, dan mana kalimat penjelasnya. Kita lihat, kalimat utamanya adalah yang ada bagian awal tadi. Game online memang bisa menjadi hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Terus, mana ide pokoknya? Ide pokoknya adalah game online bisa menjadi hiburan yang menghindarkan kita dari stres. Terus apa bedanya antara kalimat utama dan ide pokok? Kalimat utama itu diambil secara utuh dalam bentuk kalimat yang diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan ide pokok, kita hanya mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Makanya kalimatnya tidak diambil secara utuh. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menunjang isi paragraf sehingga kalimat utama yang ada itu menjadi lebih jelas. Dan di sini kita lihat kalimat penjelasnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat penjelas yang mendukung kalimat utamanya. Nah, kalau dijadikan satu, maka kalimat tadi sudah menjadi paragraf yang utuh. Baik, tuntutan kita yang berikutnya yaitu bisa menyimpulkan pidato persuasif. Apa itu simpulan? Simpulan merupakan pernyataan yang lebih umum dari pernyataan-pernyataan lain yang ada dalam paragraf. Gagasan yang tercapai pada akhir tulisan yang diambil dari pokok pikiran masing-masing paragraf. Simpulan dapat diperoleh setelah membaca, menelaah, dan memahami isi bacaan yang akan disimpulkan. Nah, di sini kelihatan bahwa untuk membuat simpulan, maka kita harus bisa memahami apa itu kalimat utama dan apa itu ide pokok.
Karena dengan mengetahui kedua hal tersebut, kita akan mudah untuk membuat sebuah simpulan. Kita lihat contoh yang ada di dalam layar. Ini adalah teks pidato yang akan coba kita simpulkan. Ya, kita lihat. Game online memang bisa menjadi hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Hal itu terbukti, ini sama dengan paragraf yang tadi ya. Dan paragraf yang kedua, ini adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian bawah atau induktif. Bunyi kalimatnya adalah, jadi jangan sampai waktu muda kita hanya terbuang habis untuk bermain game online. Dan di situ kalimat penjelasnya justru kebalikannya berada di bagian atas. Nah, kita lihat paragraf pertama itu kalimat utamanya ada di awal, sedangkan paragraf kedua kalimat utamanya berada di akhir. Di sini kita lihat bagaimana simpulannya. Atau simpulannya adalah kita menggabungkan dua kalimat utama yang ada di dua paragraf tadi. Maka bunyinya adalah, game online bisa menjadi sarana hiburan yang membuat kita terhindar dari stres, namun jangan sampai waktu muda kita dihabiskan hanya untuk bermain game online. Oke, baik anak-anak, mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami. Kita akan melihat sekarang contoh pidato yang ini akan disampaikan oleh seorang anak kecil berumur 12 tahun yang dia berpidato pada sidang PBB. Yang pada saat dia selesai berpidato membuat semua orang yang ada di ruangan itu memberikan aplaus, tepuk tangan kepada si Seven Sasuke ini. Baik, kita lihat link pidatonya. Nah, anak-anak, setelah melihat Hello, I'm Seven Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up in a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people,
organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out, do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world. And we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Nah, anak-anak, setelah melihat pidato tadi, maka kita akan coba mulai mengerjakan lembar kerja kita, yaitu lembar kerja 2.1. Berdasarkan pidato yang tadi disampaikan, atau yang kita tonton melalui YouTube tadi, atau mungkin kalau kita lebih mudah memahaminya, kita bisa melihat teks pidato ini pada halaman 40. Untuk membuktikan bahwa kamu bisa memahami isi pidato tersebut, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Kita lihat. Nah, itulah yang harus kamu kerjakan. Baik, kita sampai kepada LK berikutnya, yaitu LK yang kedua, LK 2.2, yaitu menyimpulkan teks pidato.
Berdasarkan pidato yang kita tonton lewat tayangan tadi, atau bisa kita lihat pada halaman 40 di buku paket kita, maka buatlah simpulan isi teks pidato persuasif itu dengan tepat. Silakan tentukan temanya tentang apa, kemudian simpulannya tentang apa. Oke, baik anak-anak. Mudah-mudahan kamu semua bisa mengerjakan tugas ini dengan baik, dan nanti kalau ada kesulitan silahkan menghubungi ibu dan kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Berikutnya kita akan mulai membahas tentang struktur dan ciri bahasa teks pidato persuasif. Nah anak-anak, cukup sudah pertemuan kita hari ini. Tinggal yang selanjutnya kamu harus mengerjakan LK-LK yang ada. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.